sebelum ibadah kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa pengasih atas segala kebaikan dan kebajikan-Mu dalam hidup kami, karena Engkau telah menuntun dan menolong menjaga kami setiap waktu, sehingga kami boleh beribadah walaupun secara online. Berkati sekolah minggu kami dari awal hingga berakhir. Tuhan kuasa dan berkati kami semua. Ya Tuhan, jika sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca firman-Mu, tolonglah kami, berilah akal budi dan hikmat, sehingga kami boleh membaca dan mendengar firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Terima kasih bisa bergabung pada pagi hari ini dalam acara sekolah minggu. Kakak percaya kita semua diberkati, dipelihara dan dipimpin oleh Tuhan. Dan sepanjang malam tadi kita sudah dijaga olehnya. Kita mengucap syukur kita boleh diberi nafas kehidupan pada pagi hari ini untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, mari yuk kita berdoa dulu. Lipat tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata. Tuhan Yesus yang ajaib, kami mengucap syukur karena berkat Tuhan, perlindungan Tuhan yang ajaib bagi hidup kami. Saat ini kami semua ingin mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, teristimewa hamba yang boleh menyampaikan firman ini dan anak-anak yang boleh mendengarkan. Itu akan menjadi berkat bagi kami dan kami mampu melakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa terus belajar percaya bahwa Tuhan senantiasa menjaga melindungi kami dan Tuhan menjaga kami seperti biji matanya Tuhan. Dan apapun yang kami minta, kami percaya Tuhan pasti akan kabulkan. Sepanjang itu bermanfaat bagi kami dan seizin Tuhan juga. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak yang saat ini boleh mendengarkan, berkati hamba dan berkati alat yang kami pergunakan untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini berbicara tentang keajaiban. Ya, mujizat juga, mujizat. Dan kita akan melihat, silahkan yang kelas besar buka di Matius pasal 21. Ya, Matius pasal 21, pegang Alkitabnya, kakak juga pakai Alkitab. Matius pasal 21 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Yang sudah menemukan, Matius pasal 21 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Silahkan dibaca. Judulnya apa? Yesus mengutuk pohon ara. Ya, kita baca sama-sama. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain dari daun-daun saja. Apa kata Tuhan? Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu, coba lihat, seketika itu juga keringlah pohon ara itu keajaiban Tuhan. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-murid, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara ini sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya, ayo siapa yang percaya? Dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang ku perbuat dengan pohon ara, tetapi jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta, ayat yang terakhir 22, apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Amin. Siapa yang suka berdoa? Angkat tangan yang suka berdoa. Yang harus dipaksa berdoa, angkat tangan. Yang tidak mau berdoa, angkat tangan. Haleluya. Oke adik-adik, terima kasih untuk pagi hari ini boleh bergabung kita bersama-sama. Dan kakak percaya apa yang kita baca hari ini itu memberi manfaat bagi kita, sehingga kita mengerti bahwa apabila kita berdoa dengan penuh keyakinan, Tuhan akan menjawab doa kita. Kita akan lihat dan saksikan kembali kartun cerita bagaimana Tuhan mengutuk pohon ara. Dan kakak percaya apa saja yang kita minta di dalam namanya dengan tidak bimbang, dengan tidak takut, Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya seperti yang kita inginkan. Yuk kita saksikan bersama-sama. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar.
Aku lapar. Bagus, ada pohon ara di pinggir jalan. Lalu ia pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. dan itulah akhir ceritanya. Apakah kalian menyukainya, anak-anak? Dalam cerita kita hari ini, Yesus mengajar murid-muridnya pelajaran penting tentang iman. Iman berarti percaya dengan segenap hati kalian bahwa kalian akan menerima apa yang kalian minta, bahkan ketika itu belum terpenuhi. Seperti waktu kalian minta sebuah mainan kepada bapak kalian yang kalian percaya bahwa dia akan memberikannya kepada kalian ketika dia pulang dari bekerja. Pada zaman Yesus, pemimpin agama seperti orang-orang Farisi biasanya berdoa panjang-panjang di jalan-jalan untuk menunjukkan pada orang lain betapa sucinya mereka. Tetapi sebenarnya doa-doa mereka itu tidak benar-benar keluar dari hati mereka. Itu bukan doa yang diinginkan oleh Tuhan. Yesus berkata bahwa ketika kita berdoa, kita tidak boleh asal bicara saja, tetapi kita harus berdoa menurut kata hati kita dengan penuh keyakinan. Bagaimana dengan kalian? Apakah ada sesuatu yang kalian minta pada Tuhan? Mintalah dengan iman, sebab Tuhan senang mendengar doa anak-anaknya. Dia mengasihi kalian dan Dia ingin menjalin hubungan dengan kalian seperti Bapak kalian atau sahabat baik kalian. 2000 tahun yang lalu, Tuhan memberikan anak tunggalnya untuk mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita memperoleh hidup kekal bersama dengannya di surga. Dan Dia berjanji bahwa Dia akan kembali lagi dan menghakimi dunia. Apakah kalian sudah siap? Maukah kalian percaya padanya sekarang sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian? Haleluya, sudah dilihat kan? Ceritanya bagaimana Tuhan mengutuk pohon ara. Apa yang disampaikan oleh kakak tadi? Bahwa apabila kita percaya dan kita berdoa dengan penuh keyakinan, apapun yang kita doakan, kita akan menerimanya pada saat yang tepat atau juga pada saat itu. Jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu. Karena kita tahu Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Ada yang mau berdoa hari ini buat orang yang sakit, buat mamanya, buat papanya. Belajarlah sekarang kita untuk senantiasa mau untuk berdoa. Jangan malas berdoa, bangun pagi berdoa, mengucap syukur. Lihat ada yang sakit, didoakan. Terima kasih Tuhan, kita boleh berdoa untuk yang sakit. Dan kita percaya dia pasti disembuhkan dalam nama Yesus. Gak usah panjang-panjang. Pada saat ini ada yang membutuhkan sesuatu, mintalah sama Tuhan dan berdoa. Pada saat ini ada yang merasa gelisah, mintalah jawabannya dengan Tuhan dengan berdoa. Tuhan memberkati kita dan terima kasih boleh bergabung pada pagi hari. Tuhan Yesus memberkati, selamat pagi. Shalom adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sangat baik. Kami anak-anak-Mu Tuhan pada saat ini ingin mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Kiranya Kau memberkati persembahan ini agar berguna bagi pelayanan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, haleluya. Nah adik-adik, sekarang tinggalnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Persembahan syukur ini bisa dikumpulkan dalam sebuah amplop dan untuk
Tuhan, kami mengucap syukur atas kesehatan, kekuatan yang datang daripada-Mu ya Bapa. Sehingga sampai pada saat ini Tuhan, kami boleh memuji dan muliakan nama Tuhan. Semuanya itu Bapa, karena kasih setiamu yang begitu besar bagi kami anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih atas berkat hari ini. Berkati anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam Yesus Kristus kami mohon pertolongan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita